saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok kami. Nama saya Alana Vita, NIM 2019-017-005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data di observasi ini tidak hanya memfokuskan kepada subjek penelitian, tapi juga memperhatikan faktor-faktor lainnya. Biasanya, teknik pengumpulan data dengan observasi ini lebih cocok digunakan untuk mengamati sikap manusia, gejala alam, dan sebagainya. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan observasi terbagi menjadi 2, yaitu teknik pengumpulan data dengan participant observation. Jadi, teknik pengumpulan data dengan participant observation adalah teknik pengumpulan data yang penelitinya secara langsung mengamati subjek penelitian. Kemudian, yang kedua yaitu non-participant observation. Jadi, non-participant observation adalah teknik pengumpulan data observasi yang penelitiannya tidak terjun langsung untuk mengamati subjek penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara adalah sebuah teknik di mana sang peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian. Namun, seiring berjalannya waktu, teknik ini bisa dilakukan dengan media komunikasi seperti WhatsApp, Line, dan media komunikasi lainnya yang menggunakan internet atau melalui video call. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan wawancara ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Jadi, wawancara terstruktur ini, sang peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu sebelum mengajukannya kepada subjek penelitian. Kemudian yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak terstruktur ini adalah sang peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian tanpa menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukannya. Namun, penelitian dengan metode wawancara tak terstruktur juga tetap memperhatikan pedomannya untuk melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan. Jadi, teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan merupakan metode kualitatif yang tidak memperhatikan pengetahuan mendalam akan literatur dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Kemudian, penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Kemudian, penelitian lapangan biasanya dilakukan di luar ruangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner, teknik terakhir yang bisa Anda lakukan untuk mengumpulkan sebuah data ialah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner ini ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Untuk teknik yang satu ini akan sangat tepat digunakan jika peneliti mengetahui dengan benar variabel yang ingin diukur serta keinginan yang diharapkan oleh para responden ataupun subjek penelitian. Bahkan, teknik kuesioner yang satu ini sangat baik untuk digunakan dalam mengumpulkan data dari para responden ataupun subjek penelitian meski jumlahnya sangat banyak. Tak hanya itu, teknik yang satu ini juga bisa dipakai untuk mengumpulkan data dari para responden yang ada di beberapa wilayah. Jika dilihat dari bentuk pertanyaannya sendiri, ternyata kuesioner dibagi menjadi 2 jenis, yakni kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Penjelasan mengenai kedua jenis kuesioner ialah sebagai berikut. Kuesioner tertutup
Kuesioner tertutup adalah pertanyaan tertulis yang dalamnya sudah disertai dengan pilihan jawaban bagi para respondennya. Jadi, ketika akan menjawab pertanyaan dari kuesioner tersebut, responden hanya perlu memilih jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan kuesioner terbuka sementara itu hanya dimaksud dengan kuesioner terbuka adalah pertanyaan yang diajukan kepada para responden yang mana harus mengisinya sendiri. Peneliti hanya akan menyediakan beberapa pertanyaan saja. Kemudian responden ataupun subjek penelitian hanya tinggal mengisinya sendiri sesuai dengan pendapatnya dan apa yang ia pikirkan. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata teknik pengumpulan data yang satu ini sudah hadir dalam bentuk yang lebih progresif, di mana pertanyaan tertulis untuk para subjek penelitian sudah disertai dengan beberapa pilihan jawaban serta kolom untuk mengisi jawaban yang sesuai dengan keinginan para responden. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ada beberapa instrumen untuk mengumpulkan beberapa data yang ingin Anda kumpulkan. Di bawah ini beberapa instrumennya. Yang pertama itu pedoman observasi. Satu hal yang paling penting dan harus Anda lakukan sebelum melakukan observasi itu sendiri ialah dengan menetapkan pedoman observasi. Jadi, pada saat Anda akan melakukan sebuah observasi untuk mengumpulkan sebuah data, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pada saat di lapangan, pastinya Anda akan menemukan berbagai macam data. Namun, terkadang keadaan yang ada di lapangan juga tidak dapat diprediksi. Hal tersebutlah yang memungkinkan Anda untuk merasa kebingungan dengan mana data yang seharusnya dimasukkan ataupun tidak. Namun, jika Anda sudah menetapkan pedoman observasi, maka tidak sulit bagi Anda untuk memilah berbagai macam data yang didapatkan di lapangan. Anda hanya perlu menetapkan kriteria dari data yang akan masuk ke dalam penelitian Anda saja. Nah, apabila Anda menemukan data lainnya, maka Anda bisa memasukkannya ke dalam temuan data. Yang kedua itu pedoman wawancara. Untuk mendapatkan beberapa data dari teknik pengumpulan data secara wawancara juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terlebih dahulu, buatlah sebuah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini sendiri nantinya akan memudahkan Anda pada saat wawancara sedang berlangsung. Jadi, apabila Anda sudah membuat pedoman wawancara, Anda tak perlu bingung lagi untuk membuat pertanyaan berikutnya. Nah, buatlah sebuah pedoman secara rinci dan juga sistematis. Anda juga bisa membuat sebuah pedoman dengan hanya mencantumkan beberapa poin penting saja yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Maksud dari adanya pedoman atau instrumen pengumpulan data satu ini adalah agar pembahasan tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Membuat instrumen wawancara terlebih dahulu sangat penting bagi Anda untuk bisa mendapatkan data yang lebih jelas dan valid. Angket atau lembar kuesioner. Selanjutnya yaitu instrumen dari lembar kuesioner. Semakin berkembangnya kronologi membuat kuesioner tidak hanya perlu berupa lembaran kertas yang disebar kepada para responden saja, namun ada pula kuesioner online yang lebih praktis dan lebih mudah dalam penyebarannya. Kuesioner online ini sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan data lebih luas dan mencakup beberapa wilayah. Namun, jika Anda ingin memfokuskan penelitian dengan suatu subjek tertentu, maka Anda bisa menggunakan lembar kuesioner. Sebenarnya ada banyak sekali instrumen pengumpulan data yang satu ini. Beberapa instrumen pengumpulan data yang satu ini sebenarnya bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Instrumen pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dan tidak Anda lewatkan begitu saja saat akan melakukan pengumpulan data. Jadi,
Buat Anda yang ingin mengumpulkan beberapa data untuk sebuah penelitian, ada beberapa teknik yang harus Anda lakukan agar data tersebut valid. Beberapa teknik pengumpulan data bisa Anda pilih untuk membuat sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, satu hal yang lagi perlu Anda ingat, bahwa teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data itu saling dikaitkan menjadi satu dengan yang lainnya meski Anda menggunakan teknik yang tepat dan benar. Namun, jika Anda tidak menggunakan instrumen atau metode pengumpulan data, maka data yang Anda buat tidaklah valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, mekanisme kepustakaan. Jadi, kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Di antaranya, untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian tersebut, sumber dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertai peraturan-peraturan dan ketetapan yang berlaku. Kemudian, tujuan dari kepustakaan dalam sebuah penelitian, yang pertama, menemukan suatu masalah untuk diteliti dalam arti bukti-bukti atau pernyataan bahwa masalah-masalah yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan, atau belum diteliti oleh orang mengenai tujuan, data, dan metode, analisa, dan hasil untuk waktu dan tempat yang sama. Yang kedua, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, mengkaji beberapa teori dasar yang relevan. Adapun sumber yang dapat digunakan dalam kepustakaan, yang pertama itu jurnal penelitian. Jadi, dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, internet. Internet juga dapat dijadikan sebagai informasi dalam sebuah penelitian. Kemudian, strategi kepustakaan. Peneliti sebaiknya sudah menentukan terlebih dahulu sumber informasi apa yang akan diperiksa. Urutkan kegiatan secara efektif dapat dimulai dengan mencari informasi, referensi yang bersifat umum sebelum mencari ke pencarian yang lebih khusus. Untuk melakukan pencarian informasi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mendaftar sebuah variabel yang perlu diteliti. Kemudian yang terakhir, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. Yang berikutnya, pencatatan data. Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media SPD. Jika SPD tersebut berupa buku, pencatatan dapat dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika SPD tersebut berupa perangkat komputer, pencatatan data dapat dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, scan, atau kamera video. Yang termasuk di dalam pencatatan data adalah yang pertama, penulisan ke buku atau kertas, yang kedua, pemasukan data ke dalam komputer, yang ketiga, pemantauan melalui mata ke dalam otak atau memori manusia.